Jumpa lagi bersama Pak Franky di ruang virtual pembelajaran kelas 3 Sekolah Dasar. Dan hari ini kita telah sampai di pembelajaran yang ke-6. Masih di tema yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah pembelajaran terakhir, pembelajaran ke-6 di subtema yang pertama. Oleh karena itu, Pak harap anak-anak tetap semangat, tetap giat untuk menyimak video ini, karena setelah ini anak-anak akan mengerjakan soal ulangan harian yang pertama. Oke, terima kasih karena kalian masih semangat. Dan selanjutnya, Pak mohon dukungan dari anak-anak sekalian untuk channel ini, Calon Guru 89, dengan cara like, bagikan, dan juga subscribe biar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Kita lanjut ke pembelajaran hari ini, anak-anak hebat. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kegiatan hari ini sebagai berikut. Pertama, setelah mengamati, kalian dapat menentukan hasil penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan dengan benar. Kedua, setelah mengamati, kalian dapat menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan tanpa menyimpan dengan benar. Yang berikut, setelah mengamati, kalian dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang berikut, setelah mengamati, kalian dapat menuliskan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang berikut, setelah mengamati, kalian dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama dengan benar. Yang berikut, setelah mengamati, kalian dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada kegiatan kita hari ini. Dan sebelum kita mulai dalam pembelajaran yang ke-6 ini, Pak harap kalian bisa sarapan terlebih dahulu. Dan sekarang Pak kasih waktu untuk anak-anak, silakan berdoa. Oke, setelah berdoa, marilah kita memulai kegiatan kita hari ini. Kita awali dengan ayo menulis. Amatilah gambar berikut, kemudian sebutkan ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut. Ya, dari gambar ini kalian bisa lihat, ini gambar apa anak-anak? Iya, ini gambar sebuah keluarga sedang duduk dan akan menikmati makan bersama. Dan kira-kira sebelum makan mereka ada lakukan kegiatan apa ini anak-anak? Betul sekali, ini mereka sedang berdoa sebelum makan, ya, sesuai dengan aturan makan yang standar, yang baku, yang berlaku di tempat kita, di negara kita, yang sudah kita pelajari di pembelajaran keempat dan kelima. Nah, dari gambar ini kalian diharapkan menjelaskan mengenai sikap baik yang harus dilakukan berkaitan dengan gambar tersebut. Jadi gambar ini pertama kalian kaitkan dengan ciri makhluk hidup, kemudian kalian tambahkan penjelasan yang mengenai sikap baik yang harus dilakukan berkaitan dengan gambar. Nah, anak-anak, berbicara tentang ciri makhluk hidup, mari kita lihat ciri makhluk hidup. Apakah anak-anak masih ingat? Iya, jadi ciri makhluk hidup itu ada apa anak-anak? Bergerak. Selanjutnya apa lagi? Pintar. Selanjutnya ciri yang berikut adalah bernafas, ya. Kemudian ciri makhluk hidup yang berikut apa? Makan.
Kemudian ciri yang berikut apa anak-anak? Berkembang biak. Kemudian ciri yang berikut apa? Peka terhadap rangsangan. Selanjutnya tumbuh, ya. Dan ciri yang selanjutnya, nah itulah ciri-ciri dari makhluk hidup yang perlu kalian kaitkan dengan gambar. Nah, ini gambar yang tadi. Di sini kalian diharapkan memberikan penjelasan. Nah, ini sebagai contoh dari gambar ini. Ini yang berkaitan dengan ciri makhluk hidup adalah di sini dijelaskan makhluk hidup perlu makanan. Kemudian di baris yang berikut ini dia menjelaskan sikap baik yang harus dilakukan. Jadi di sini dia tulis berdasarkan gambar ini, dia tulis makhluk hidup perlu makanan, ya, sesuai dengan gambar ya. Terus dia menjelaskan lagi, makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan, ya. Jadi dari gambar ini dikaitkan dengan ciri makhluk hidup, yaitu makhluk hidup perlu makanan. Kemudian dijelaskan lagi sedikit tentang sikap baik. Nah, anak-anak, ini perlu kalian pahami, kalian ingat, karena selanjutnya tugas kalian adalah menceritakan, menuliskan cerita pada LKPD yang tersedia sesuai gambar berikutnya. Ya, ini adalah tugas kalian. Ini yang pertama, kalian lihat kegiatan apa pada gambar ini yang berkaitan dengan ciri makhluk hidup. Terus kalian jelaskan lagi sikap baik apa yang harus dilakukan yang berkaitan dengan gambar, ya. Jadi ini Pak bantu sedikit, ini makhluk hidup bergerak, ya. Ya, makhluk hidup bergerak. Selanjutnya kalian tambahkan sikap baik sesuai dengan gambar, ya. Jadi kalian awali dengan kalimat makhluk hidup bergerak. Selanjutnya kalian tambahkan sendiri sesuai dengan contoh di depan tadi. Oke, bisa dimengerti? Kalau belum Pak bantu gambar yang ini. Jadi ini kalian bisa tulis makhluk hidup bergerak. Jadi dengan bergerak kita dapat tubuh yang bugar. Jadi kita juga bisa bergerak dengan cara berolahraga secara rutin untuk menjaga kesehatan tubuh. Jadi ini merupakan cerita yang berkaitan dengan ciri makhluk hidup dan sikap baik yang berkaitan dengan gambar ini, ya. Oke anak-anak, selanjutnya ini yang kalian kerjakan dalam LKPD kalian. Kalian lihat gambar, tuliskan yang berkaitan dengan ciri makhluk hidup, kemudian dijelaskan sikap baiknya apa. Ya. Anak-anak hebat semua, ya, ini gambar sebuah keluarga dari opa oma sampai cucu cece semua. Ini berkaitan dengan ciri makhluk hidup yang mana. Kalian tulis, terus kalian tuliskan kembali, jelaskan lagi sikap baiknya apa. Oke. Selanjutnya juga sama, ini kegiatannya menghirup udara segar. Kalian tulis yang berkaitan dengan ciri makhluk hidup adalah bernapas. Kemudian sikap baiknya apa. Ya, ini apakah penjelasannya kalian akan memberikan menghirup udara kotor, udara bersih, atau seperti apa? Intinya sikap baik yang berkaitan dengan gambar ini, ya. Oke anak-anak, menjaga kesehatan dengan cara menjaga makanan sesuai kebutuhan, dan berdoa sebelum makan adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Menjaga tubuh agar tetap sehat dengan cara berolahraga juga merupakan cara kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Bersyukur atas karunia keluarga yang diberikan oleh Tuhan
dilakukan dengan cara bersikap saling menyayangi. Bersyukur merupakan cara kita berterima kasih atas pemberian Tuhan. Bersyukur dilakukan dengan cara berdoa dan melaksanakan perintah Tuhan dengan baik. Bersyukur merupakan salah satu cara mengamalkan sila pertama Pancasila. Tuhan sangat menyayangi makhluk hidup ciptaannya. Tuhan juga sayang terhadap makhluk hidup ciptaannya yang saling menyayangi. Saling menyayangi sesama termasuk contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Jadi saling menyayangi, menjaga tubuh agar tetap sehat, berolahraga, makan makanan yang sehat adalah contoh dari pengamalan sila pertama karena kita sudah bersyukur atas berkat dan karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak tadi disebutkan merupakan pengamalan dari sila pertama. Inilah lambang negara kita. Namanya apa anak-anak? Iya, namanya Garuda Pancasila. Di dalam Garuda ini ada 5 simbol atau lambang. Setiap simbol atau lambang itu memiliki arti yang berbeda-beda dan berkaitan dengan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari itu berkaitan dengan sila pertama. Apa bunyi sila pertama anak-anak? Iya, bunyinya benar. Ketuhanan Yang Maha Esa. Lambangnya apa anak-anak? Bintang. Jadi sila pertama ini lambangnya ini dan dia mengamanatkan kepada kita untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga diwujudkan dalam tingkah laku sehari-hari yaitu bersyukur. Nah, dalam kaitannya dengan ciri-ciri makhluk hidup, maka kita perlu bersyukur atas tubuh yang Tuhan sudah berikan dengan cara makan makanan sehat dan berolahraga secara teratur. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan menggambar ya. Kalian suka menggambar kan? Siapkan pensil warna kalian ataupun krayon untuk mewarnai ikan ini. Kalian bisa mewarnai? Iya. Pak yakin kalian senang untuk mewarnai, tetapi ini ada syaratnya ya. Ini tidak bisa diwarnai sembarangan, ada bagian-bagian yang warnanya sudah ditentukan sesuai dengan aturan ini. Warna merah ya, ini warna merah untuk bagian tubuh ikan yang hasil penjumlahannya lebih dari 5.000 ya. Kemudian warna kuning untuk bagian tubuh ikan yang penjumlahannya kurang dari 5.000. Yang berikut warna biru untuk hasil penjumlahan yang sama dengan 1.000. Jadi ada 3 syarat di sini. Yang pertama, kalau kalian kasih warna merah ketika jumlahnya lebih dari 5.000. Kemudian kalian kasih warna kuning untuk bagian tubuh ikan jika penjumlahannya kurang dari 5.000. Dan selanjutnya kalian kasih warna biru jika penjumlahannya sama dengan 1.000. Jadi sebelum mewarnai, tugas kalian adalah menjumlahkan penjumlahan yang ada di sini. Ini misalnya 500 ditambah 500, 1.000. Ya, setelah kalian dapat hasilnya seperti ini, terus kalian lihat penjumlahan yang sama dengan 1.000 itu warna apa? Biru. Maka kalian bisa warnai dengan biru ya, warnai secara rapi dengan rapi seperti ini. Nah, kemudian bagian yang ini kalian jumlahkan secara bersusun 4.000 tambah 900 ya, jumlahkan secara bersusun. Hasilnya berapa kalian lihat ke sini di aturannya di sini. Nah, kalau lebih dari 500 warna merah, kurang dari
lebih dari 5.000 warna merah, kurang dari 5.000 warna kuning, dan sama dengan 1.000 warna biru. Jadi kalian jumlahkan penjumlahan yang ada di sini secara bersusun, hasilnya kalian tuliskan. Dari hasil itu kalian lihat ke aturan yang ada untuk memberikan warna. Oke anak-anak, bisa dipahami, diharapkan ayah bunda bisa menuntun kalian untuk memberi warna sesuai dengan hasil dan ketentuan yang dituliskan di sini. Oke anak-anak hebat, semoga kalian bisa menggambar, mewarnai dengan menyenangkan. Demikianlah pembelajaran kita pada pembelajaran yang ke-6 hari ini. Dan selanjutnya kalian bersiap untuk ulangan harian yang pertama. Soalnya sudah ada di LKPD. Dan terima kasih kalian sudah tetap semangat sehingga kita telah menyelesaikan subtema pertama. Dan selanjutnya setelah ulangan harian, kita akan masuk ke subtema kedua, masih di tema yang pertama. Oke anak-anak hebat, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.